Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jai Santika di podcast Banten High. Kali ini saya tidak di studio, tapi di kantor atau tempat kerja kepala daerah yang sedang viral di Pendopo Pemkab Pandeglang. Sudah hadir bersama saya Bupati Pandeglang Irna Narulita yang baru punya menantu. Selamat ya Bu. Terima kasih Kak Yadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal nunggu cucu. Tinggal nunggu cucu jadi Nini Irna. Oh, Nina. Dan alhamdulillah kita menemukan jadwal. Kita sengaja nunggu Bu Irna berjam-jam, ternyata memang agenda Bupati Pandeglang super padat dari pagi sampai maghrib. Bupati Pandeglang baru beres dengan agenda. Bu, emang tiap hari begitu ya Bu? Iya kan, ini kepala pelayan masyarakat. OB-nya masyarakat Pandeglang Bu? OB-nya. Jadi pelayan-pelayan ini saya lihat bagus nggak kinerjanya, melayani terdepan nggak untuk rakyat masyarakat. Jadi waktu Ibu ya habis untuk masyarakat Pandeglang, gitu kayak di. Dan Ibu saya lihat nggak lelah, saya yang lelah malah. Saya yang lelah malah ini. Dinikmati, disyukuri, jadi makin semangat tuh. Oh, ternyata masih ada sisa angka kemiskinan yang harus Ibu selesaikan. 35 kecamatan, 326 desa, 13 kelurahan. Terus terluas kedua se-Banten ada 2.725 kilometer persegi. Yang Ibu urusin. Yang Ibu harus urusin, makanya jalan tuh sepanjang itu yang harus Ibu selesaikan dari 691 kilometer. Jalan ruas kabupaten yang baru Ibu bangun di angka 321. Tapi Ibu dianggap belum mampu bangun infrastruktur. Ya, sudah kerja keras itu. Ibu harus sampaikan nih melalui Kak Yadi. Jadi harus Ibu informasikan, Ibu sosialisasikan, edukasi kepada masyarakat. Sementara ruas jalan kabupaten yang baru Irna Tanto bangun adalah di 321,3 kilometer. Lalu juga ada jalan desa kan, jalan desa itu panjangnya 1.247 km kurang lebihnya. Itu kita bantu, harusnya memang menjadi tanggung jawab desa dengan dana desa, tapi kami bantu ada di 447 km jalan desa, dan jalan lingkungan kami bangun di 106 km. Jadi semoga masyarakat yang sudah dibangun bisa lebih aktif, lebih produktif kegiatannya dan meningkatkan nilai ekonominya. Bagi yang belum dibangun, mohon kesabarannya. Nah, yang belum dibangun itu yang menjadi kemudian sorotan. Gimana rasanya Bu? Ibu udah kesana kemari sih. Saya lihat dari pagi sampai malam. Dibilang Ibu nggak ada pembangunan. Gimana rasanya itu? Iya, tetap harus memberikan motivasi kepada semua, memberikan rahmat bahwa kami bekerja. Nah, untuk itu kami harus banyak memberikan sosialisasi informasi melalui sosial media resmi kami, melalui OPD kami, kan semua punya situs-situs resmi yang bisa menyampaikan kepada masyarakat, baik dengan berdialog, berdiskusi dengan anak-anak, OKP, dengan LSM, dengan seluruh tokoh-tokoh toga, semuanya harus menyampaikan, tidak hanya di infrastruktur dasar saja kami berbuat. Kan ada kesehatan, 27 puskesmas kami rehab ulang dari 36. Sekolah, ruang belajar SD, SMP hampir 96% sudah kami lakukan. Kecuali ada yang sekolah-sekolah filial yang jauh dari induknya, itu yang harus kami pugar, kami rehab, ada 15 kurang lebih sekolah filial yang harus kami perbaiki. Itu bertahap, by proses. Lalu juga di sektor pertanian juga kami harus dorong. Sekarang kami kontributor terbesar di Provinsi Banten untuk gabah kering panen. Hampir 977.000 ton. Dan kontribusi ke nasional 1%. Dan yang menggembirakan di sektor pertanian, Banten tuh menjadi lumbung pangan nasional, tadinya di ranking 9. Sekarang naik di ranking 8. Jadi lumbung pangan terbesar Banten untuk Indonesia tuh di ranking ke-8. Itu terbesarnya atas dorongan kami, kontribusi kami besar di bidang pangan ke Provinsi Banten. Jadi kami harus menemani, mengawal, tidak meninggalkan para petani-petani kami, sehingga tidak hanya di tanaman pangan aja, padi, jagung, kedelai, tapi juga di hortinya. Kami sudah mulai bermain di bawang merah, karena bawang merah bisa mengguncang inflasi. Nah, petani kami sudah belajar banyak dari Kabupaten Brebes, bahwa kami juga siap untuk menjadi kontributor tidak hanya tanaman pangan, tapi juga di bawang dan cabai merah. Dan kalau lihat
tangguhnya Bupati Pandeglang saya dilihat, cuman sebagai seorang perempuan ya, manusia kan capek Bu, udah kerja, capeknya 2 kali, udah kerja keras, lalu dikritiki dengan nahan kesal nggak sih Bu? Kalau alergi kritik malah kita nggak tahu kekurangan kita. Jadi kan seperti sifat Rasulullah, sidik, amanah, fatonah, tablik. Jadi tablik itu terbuka, transparansi dan mau diberikan masukan. Jadi saya bisa bertahan sampai sekarang ini Kak Yadi karena dapat masukan, kritikan tapi yang konstruktif, kritikan yang membangun sehingga kami terus bisa mengevaluasi, introspeksi. Oh di OPD ini kami kekurangannya A, B, C. Di OPD yang lain kekurangan ini dan itu. Jadi saya harus gerak cepat untuk bisa ngedrive mereka untuk melakukan perbaikan-perbaikan di lapangan. Saya bawa happy, walaupun memang waktu saya habis untuk masyarakat Pandeglang. Keluarga saya kurang lebih 30% aja. Kadang saya mengurus anak melalui by phone gitu ya, WhatsApp, di mana kamu nak, jangan lupa sholat. Suami juga, Abi di mana, sudah makan, sudah sholat. Tapi mereka memaklumi dan sudah menghibahkan saya untuk Pandeglang karena komitmen saya ya untuk masyarakat Pandeglang yang mempercayai saya di periode kedua ini. Nah kekurangan-kekurangan pastilah ada, tetapi banyak juga yang sudah kami lakukan Kak Yadi. Jadi boleh dong saya sampaikan di media TV online ini yang juga akan didengar oleh banyak orang gitu. Nah itu kemudian dibanding-bandingkan dengan harta kekayaan Ibu yang katanya Bu Irna ini paling kaya kepala daerah se-Banten. Ada yang lebih kaya. Ada ya? Jadi kekayaan ini bukan punya Irna, titipan Allah sementara yang sedang kami jaga. Dan itu ternyata dalam undang-undangnya melalui lembaga yang terpercaya sekarang KPK RI, seluruh pejabat mau eselon 1, bupati, presiden, eselon 2 juga itu harus menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat sehingga ada sumber yang tidak jelas bisa terdetek. Jadi ya Ibu sampaikan apa adanya. Ya. Daripada malah masalah kalau kalau bohong kan nggak boleh. Nah, sementara memang belum pernah Ibu sesuaikan, belum pernah ada penyesuaian harga karena memang asetnya banyak di tanah. Kalau tanah kan melonjak terus setiap hari, setiap tahun ya. Apalagi NJOP di Pandeglang kemarin naik, sudah 9 tahun apa 10 tahun nggak pernah naik-naik. NJOP nilai jual objek tanah di Pandeglang tuh naik sekian, hampir 100% apa di angka berapa ya kurang lebih. Nah kami harus sesuaikan dan kami bekerja sama juga tim saya yang menginput itu koordinasi dengan Bapenda, Badan Pendapatan Pajak kan yang tahu. Oh bisa aja dulu beli Ibu 25.000 sekarang harganya 100.000. Tanah kan ini tanah di kecamatan ini, desa ini kurang lebih harga pasarannya berapa tuh kami selalu koordinasi sehingga terlihat ada penambahan nilai ya dari aset-aset yang sudah lama, yang tetap yang dahulu cuma nilainya saja yang bertambah, jumlah asetnya tidak bertambah. Dan itu kan Bu fenomena sedang apa namanya? Dan semua emang LHKPN itu bisa dilihat oleh siapapun karena kan udah ada di situs resminya KPK dan bisa dilihat. Oh iya si A, si B, si C. Jadi ya memang demikian adanya. Jadi harus betul-betul disampaikan kepada publik dan kalau Ibu bohong, Ibu akan bermasalah dengan hukum. Jadi Ibu harus sampaikan demikian. Dan itu belum beres kemudian baru-baru ini ramai juga Pandeglang lagi soal apa namanya Bu, teluk yang dipenuhi sampah. Iya, Masya Allah. Nah itu bahkan Ibu bilang ini viral sedunia. Sedunia. Isin Bu. Jadi gimana? Ada hikmahnya semua kayak di. Nah gimana Bu? Itu teluk adalah masyarakat kami yang emang karakteristiknya beda sekali. Tapi kemarin kita udah sepakat happy ending dan itu ada hikmahnya. Saya bangga punya ada Pandawara Group ya yang memang dia pemerhati lingkungan. Semoga ada Pandawara yang lainnya di Kabupaten Pandeglang yang punya misi visi yang sama bareng-bareng membangun Pandeglang. Dengan begitu jadi pemantik gitu. Malu kan kita dibicarakan dari tahun ke tahun kami ambil tuh sampah, 1 bulan kami ambil setinggi itu pula mereka membuang sampah. Jadi kami tegakkan perda di situ bagi yang buang sampah sembarangan dengan efek jerahnya dengan sanksi sekian juta. Lalu mereka Ibu juga edukasi untuk bayar retribusi. Mereka kan nggak mau bayar retribusi bulanan. Mereka buang ke laut dengan tanpa
ada sanksi. Ya, lama-kelamaan adalah anak-anak muda yang punya perhatian besar. Berharap bahwa anak muda di Pandeglang begitu kritis, kritis dan menjadi generasi yang turun tangan, bareng-bareng Pemda, bukan generasi yang lepas tangan. Ya, memberikan masukan, oke, aspirasinya sambil juga berjibaku mencari solusinya. Alhamdulillah kemarin sepakatlah masyarakat di Teluk itu mau bayar retribusi bulanan, 15.000 sebulan. Mereka selama ini kan nggak mau. Nah sekarang sudah ada solusinya supaya bisa terawat, dijaga. Itu ada lingkungan sehari-hari mereka untuk hidup. Ngais rezeki kan harus sehat, sehingga sampah ini akan menjadi bom waktu buat masyarakat. Saya sampaikan persuasif lah, baik-baik supaya endingnya cantik gitu. Sepakat mereka bahwa kami siap diambil retribusinya, karena retribusinya cuma 15.000 kan mau buat mobilisasi kita. Kan kita perlu truk yang perlu operasional, angkut lagi buang ke TPA, tempat pembuangan sampah akhir kan. Nah itu kan perlu operasional, jadi mereka kira siap, bisa diambil pagi, sehari 2 kali ambil. Nah, sekarang mereka jadi pelaku utama sekarang. Jadi semoga mereka komit dengan kesepakatan kemarin dan sustain gitu, berkelanjutan untuk menjaga lingkungannya, karena mereka juga akan melahirkan generasi yang sehat dong di sana. Dan sekarang sudah rapi, kayak dilakukan pengerasan sampah-sampahnya, sudah mulai rapi. Kita pasang paving block. Tapi saya minta tidak untuk menjemur ikan asin di sana, apalagi pakaian ya, menjemur ikan asin. Kami ingin ada sentra kuliner lagi, karena kan kemarin ada pembangunan kotaku, kota tanpa kumuh, tapi baru setengah. Nah di depan pantai itu supaya sementara mereka bisa berdagang, bertambah lagi pelaku usaha yang baru, sehingga di tempat itu mereka bisa mengais rezeki dengan menjual produk makanan khas Pandeglang. Otak-otak mendunia, otak-otak mana Teluk Batako yang viral kemarin ya. Nah yang jemur ikan asin di sebelah sana. Jadi Ibu melihat juga bahwa tapi itu sementara kayak di jangka pendeknya, jangka menengahnya tetap kami mohon bantuan Pak Gubernur, karena kan laut adalah kewenangan Provinsi Banten. Kami minta ada pemecah ombak, tanggul di sana, breakwater untuk tidak sampah laut masuk ke kita. Itu kan 65% sampah masyarakat kita, 35% dari sampah laut begitu. Jadi semoga saja usulan kami ini bisa direalisasi. Nggak bisa tahun ini memang kami paham, mudah-mudahan tahun 2024. Tapi untuk setahun ini berharap masih bisa bertahan itu yang kami buat sekarang, pengerasan dan pakai paving block. Untuk batu kalinya belum ada anggarannya, karena kan itu memang anggaran sudah diputuskan dan sudah tahun berjalan. Jadi pakai bambu dulu, caruk cuk supaya bisa nahan abrasi. Ya artinya bahwa Ibu melihat bahwa dari kejadian itu membangun kesadaran itu tidak hanya seorang Irana Lolita ya, butuh banyak orang. Harus semua ribuan tangan, jutaan tangan, bareng-bareng, dan mindsetnya harus satu. Dan satu lagi mungkin Ibu menerima kritikan selama itu, apalagi membangun gitu ya. Iya, jadi Ibu selalu welcome atas kritikan-kritikan masyarakat, sehingga Ibu baru ngeh gitu. Oh iya, ada beberapa OPD kami atau kerja-kerja cerdas saya yang belum terselesaikan. Ya, tapi kalau ada masukan-masukan yang destruktif, itu baru saya sampaikan dengan baik-baik, persuasif, bahwa Anda bicara tanpa data, begitu ya? Atau ada karena mau pemilu kali ya, jadi banyak penumpang-penumpang gelap gitu. Tapi kan tetap saya harus wise, harus bijak, pendekatan persuasif, karena walau bagaimanapun mereka kan anak-anak saya. Mudah-mudahan simpati itu datang setelah saya banyak kerja. Karena saya fokusnya adalah untuk kerja untuk masyarakat Pandeglang. Selebihnya kalau yang ada sifatnya destruktif, ya itu akan kami selesaikan secara baik-baik. Itu duduk bareng di ruang bermartabat. Kalau misalkan di luar kan suasana panas, menyampaikan aspirasinya juga waktunya nggak cukup. Jadi sehingga kurang tabayunnya. Saya ajak mereka untuk duduk di ruangan seperti ini, di forum,
untuk bisa berdiskusi, ada hak bertanya, ada hak kami juga menjawab, sehingga oh iya seimbang ya. Seimbang dan mereka bisa memahami oh kerja pemerintah ini ada dan hadir. Angka kemiskinan 48%. Itu kan sangat-sangat tidak sesuai dengan data dan fakta. Jadi kami harus edukasi bahwa angka kemiskinan sudah turun dari 2021, rilisnya BPS bukan dari kami. Begitu di 10,7%. Di 2022 kemana rilisnya BPS Badan Pusat Statistik di angka 9,2 atau 9,3%, itu turun angka kemiskinan 1,4%. Ya tapi kan masih banyak yang miskin. Iya kan masih ada 9,2%. Yuk bareng-bareng bangun Pandeglang untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan iklim investasi kayak di. Makanya saya membuat mall pelayanan publik dulu tuh. Jadi satu pintu semua perizinan, nggak dilempar ke kanan kiri. Urusan perizinan perparkiran lari ke Dishub, dilempar lagi ke bagian Dinas PU dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah satu pintu. Jadi urusan perizinan hal-hal yang kecil saja untuk pelaku usaha, untuk lembaga pendidikan, itu hitungannya nggak sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sekarang hitungannya menit dan bahkan paling lama jam. Itu juga untuk bisa produktivitas di lapangan ya, ekonomi semakin bangkit apabila mereka bisa beraktivitas ngais-rizki di lapangan dengan hal-hal yang sifatnya pelayanan administrasi kayak KTP, KK dan lain sebagainya, kan itu dibutuhkan. Hal yang dasar di lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan lainnya. Dan katanya sebuah daerah dilihat dari kemaju tidaknya itu dari pelayanan dasarnya. Ngomong banyak kalau pelayanan dasar acak-acakan. Berantakan lah, sehingga sekarang yang sifatnya perizinan itu sudah online langsung ke pusat, dan semoga para investor banyak yang mau menanamkan modalnya ke Pandeglang. Pandeglang dekat dengan Jakarta 111 km. Kok masih miskin? Ya tadi itu. Kita ini butuh dukungan bantuan anggaran dari pemerintah pusat kayak nggak cukup kita sendiri karena kita belum punya konektivitas yang representatif seperti di Serang. Kita kan non-tol semua, jalan itu semua nggak ada konektivitas seperti tol, kereta api, begitu. Mempengaruhi akselerasi ekonomi. Mempengaruhi banget akselerasi kita mau take off terhambat. Terus investor juga malas amat ke Pandeglang. Udahlah jauh, macet pula. Satu lewat Baros aja, Baros kan ke KEK Tanjung Lesung tuh bisa 4-5 jam. Siapa yang mau ke sini? Lalu juga mereka berpikir sudah masuk ke sini untuk berusaha bangun pabrik di demoan baik gitu ya. Mereka pikir nggak nyaman banget saya, padahal saya bawa uang ke sini untuk bisa membangun bersama masyarakat Pandeglang. Kalau pabrik itu sudah berdiri, kan bisa untuk membuka lapangan pekerjaan, menyerap lapangan pekerjaan. Jadi orientasinya kalau misalkan Pemda tempat mereka untuk menjadi tempat lumbungnya apa tuh lapangan pekerjaan kan nggak mungkin. Pemda kan berpikirnya mau jadi P3K, berpikir mau jadi CPNS. Wah, kalau mereka ingin semuanya harapannya cuma ke Pemkap aja, kan kita cuma ada 7.000 PNS Kabupaten Pandeglang. Gak ada yang dilayani, semua jadi pelayan. Makanya bertumbuhanlah industri di PHRI, ya, perhotelan, restoran. Juga kawasan industri yang sedang kami bangun nih. Badan pengelolanya siapa nanti ke depan, perdanya sedang kami tindak lanjuti dengan DPRD, belum selesai memang. Nah, ke depannya kita bangun nanti industri pariwisata, industri pertanian, ya, perikanan, dan industri-industri yang lainnya. UMKM, ya. Banyak UMKM yang kita dorong. Nanti tolin selesai, ada rest area, itu kan juga butuh yang ruang ekonomi untuk mereka, makanan produk pangan lokal Pandeglang yang kita angkat. Itu kan harus ada dorongan effortnya dari kepala daerah. Ya, dengan PT apa tuh kalau di tol tuh Jasa Marga gitu, untuk kita minta porsi 50% produk lokal kita, dari souvenir dan lain sebagainya. 50% silakan franchise lah, mau produk-produk luar lah yang masuk nggak apa-apa, tapi kami ingin diakui supaya kami bisa menjadi tuan rumah, tidak jadi penonton. Sekarang para pelaku usaha kami dorong tuh simultan dengan terwujudnya nanti tol Serang Panimbang yang di Agustus 2024, insya Allah Pak Presiden sudah resmikan. Sekarang kami persiapkan, mana kurang lebih ada 2.300 UMKM se-Kabupaten Pandeglang
yang kami dorong untuk penguatannya. Nggak bisa ke cover dari APBD, ya kami dorong dengan mitra-mitra perbankan. Mana kur-kur yang memang sudah menjadi blueprint Himbara ya, Bank Himpunan Pemerintah, yang kurang lebih katanya ada sekian ratus triliun. Bantulah para UMKM kami, para petani kami, nelayan kami, sehingga bahan baku yang tadinya terjual mentah-mentah bisa diolah oleh kami jadi hulu ke hilirnya. Nah, kami harapkan nih tol ini selesai kan, jutaan orang per minggu loh bawa uang, bawa barang, ya transaksi dan lain sebagainya. Itu kami persiapkan produk-produk unggulan lokal kami yang sudah mulai naik kelas. Ada jam kayu, ada souvenir handicraft yang lebih cantik sekarang kemasannya, yang tingkatnya standarnya sudah harus kita persiapkan dari sekarang. Gak boleh kalah, dan kita juga nggak bisa menghalangi pelaku usaha dari luar masuk ke Pandeglang. Udah masuk di pasar bebas. Betul. Semua orang bisa masuk dimanapun untuk bisa melakukan usaha bisnisnya. Nah, kami tidak mau sampai anak-anak kami, pelaku usaha kami, pemuda-pemuda kami ini yang sedang kami dorong untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih positif dan produktif ke depannya. Gitu. Berat banget ya Bupati Pandeglang ya. Nah, Ibu mulai bernapas lega, kemudian saya dengar baru kemarin ya Pandeglang dapat opini WTP. Tapi masyarakat banyak yang belum tahu tuh apa sih tuh opini wajar tanpa pengecualian. Itu LHKPN-nya Pemda kan Bu itu? Jadi itu laporan keuangan pemerintah daerah. Betul. LKPD itu diperiksa oleh BPKRI, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Banten. Dilihat, hai para bupati wali kota seprovinsi Banten, kau megang anggaran berapa kah? Saya 2,6 triliun ya. 2,6 triliun itu dikemanakan saja kah? Di OPD PUPR kemarin ada Jaka Mantul sekian ratus miliar, 176 miliar dikemanakan? Di mana program-programnya, di titik mana, di desa mana, kecamatan mana, terus diperiksa. Lalu bantuan hibah ya untuk madrasah dan lain sebagainya dicek. Untuk intervensi kami membantu untuk dana alokasi khusus, dana desa, alokasi dana desa. Lalu lihat program dana desa itu jelas tidak. Ya, di pendidikan, pembangunan apa saja ada di pendidikan, membangun ruang kelas baru di mana, di SD, SMP mana, dicek itu, random, kita nggak bisa nyiapkan, saya menyiapkan nanti diperiksa di SD ini nggak bisa. Jalan misalkan ada sekian, 74 ruas paket yang kemarin dilelangkan, kita akan persiapkan di kecamatan ini, nggak bisa, karena mereka yang menilai, mereka yang menetapkan, saya mau cek di tempat ini. Jadi diperiksa semua belanja modal kita oleh BPKRI dan dilihat bisakah dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Transparansinya bagaimana tuh kepala daerah yang didukung oleh OPD-OPD, diperiksa semua OPD-OPD kami selama hampir 4 bulan. Beliau di sini dari Januari sampai dengan 23 Mei kemarin baru keluar dari Pandeglang. Dan ini WTP keberapa buat Ibu? Alhamdulillah dari saya dengan Tanto menjabat Bupati Pandeglang 2016, mulai dari 2016 WTP sampai dengan 2022. Ini kan kemarin kan laporan keuangan pemerintah daerah 2022 yang diperiksa. 2023 kan masih jalan. Jadi sudah 7 kali berturut-turut bahwa kami menyajikan, menyusun laporan keuangan pemerintah itu sesuai dengan tadi mendorong transparansi, akuntabilitas dan sesuai dengan akuntansi pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kemarin rame kan mereka nggak tahu WTP, ngapain ngomong WTP, yang penting mah masyarakat sejahtera. Karena mungkin beliau-beliau masyarakat nggak tahu bahwa yang saya pertanggungjawabkan 2,6 triliun itu diperiksa oleh pemerintah pusat. Jadi, gitu. Kalau Bu Irna pandai mengelola harta kekayaannya, ini juga pandai mengelola harta kekayaan daerah. Gitu kan, clear and clean gitu, bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat nilai plus gitu. Wajar tanpa pengecualian. Dan Ibu ini periode
kedua ya. Periode kedua, kemarin periode kedua itu dimulai di 2021. Berarti Ibu selesai 2000. Harusnya saya dengan Tanto selesai di 2026 karena Iya. kami buat RPJMD jangka menengah daerah itu 2021 sampai 2026. Tapi kan kami ini kena Format undang-undang pilkada pemilu serentak. pemilu serentak, pilkada serentak. Jadi pengabdian Ibu harusnya 2026 selesai karena ada undang-undang pilkada serentak pemilu. Jadi 2024 selesai. Yang 2 periode itu Bu, kepala daerah. Ini yang mengalami ini bukan Pandeglang aja, ada 270 kabupaten kota, bupati wali kota yang pengabdiannya kepotong 2 tahun. Kalau di Banten, Cilegon, Kabupaten Serang kalau tidak salah ya. Kabupaten Serang, Cilegon dan Pandeglang. Dan saya lihat yang kepala daerah mau habis 2 periode. Devni juga ada Tangerang Selatan. Oh ada ya. Nah mereka yang mau habis 2 periode itu Bu udah siap-siap langkah baru. Saya lihat Ibu nggak daftar caleg. Mau kemana Ibu 2024? Ya, Ibu masih banyak PR yang belum terselesaikan. Jadi Ibu fokus, Ibu sampaikan, Ibu fokus, Ibu hibahkan diri Ibu kayak dia nih. Untuk rakyat masyarakat Pandeglang, jangan ragukan lah perjuangan Ibu untuk kesejahteraan masyarakat Pandeglang. Bisa dibayangkan, untuk keluarga aja Ibu hanya mengedepankan kualitas pertemuan saja. Nggak bisa ketemu tiap hari. Tapi mereka mendoakan saya, anak-anak saya dan suami saya. Karena saya ingin betul-betul bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Infrastruktur jalan, Bu, jalan rusak. Iya, padahal itu kewenangan desa. Tapi yang difoto di dunia maya itu, di sosmed itu kewenangan desa sebahagian. Yang saya sampaikan, Jarok, kepala desa, itu kau pakai peruntukannya dana desa untuk membangun jalan. Ibu masih punya PR, jalan kabupaten yang belum selesai. Jadi Ibu ada program Jaka Mantul, jalan kabupaten mantap betul. Yang 3 meter ke bawah urusan kamu, kepala desa. Selesaikan, ada Jades Mantul, jalan desa mantap betul. Jadi kalau Ibu lagi membangun jalan kabupaten, fiskal Ibu belum cukup untuk membantu jalan desa dan itu memang tanggung jawabmu, peruntukannya Ibu buat di peraturan daerah. Untuk mereka bisa mengimplementasikan 70% untuk pembangunan infrastruktur di desa. Kan Ibu bertanggung jawab juga untuk mengawal anggaran desa. Walaupun pemerintah pusat bantu minimal 800 juta. Kan Ibu juga memberikan siltap juga di ADD, hampir 400 juta per desa. Jadi Ibu wajib kepala daerah membuat payung hukumnya, regulasinya di peraturan bupati Ibu untuk kepala desa membuat men-split anggarannya, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Prioritas. Itu Ibu yang ngedrive-nya. 70% untuk pembangunan infrastruktur dasar ke jalan. Supaya imbang antara jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kami dorong maksimal, dan juga jalan desa yang memang anggarannya dari dana desa gitu, supaya masyarakat lebih wise juga menilai kami, lebih bijak gitu. Oh iya, ini tanggung jawab pemerintah desa. Mereka bisa bertanya kepada desa, ini kapan dibangun gitu. Ini kan tanggung jawab untuk pemerintah desa. Ini kebetulan bupati belum sempat bisa membantu karena kan bisa dapat atau bisa membantu pembangunan ruas jalan desa. Tapi selagi Ibu masih fokus belum selesai PR Ibu untuk infrastruktur jalan luas kabupaten, ya Ibu proteskan PR Ibu dulu dong. Betul. Pun kalau Ibu bisa bantu, lihat fiskal Ibu cukup nggak nih? Bisa bantu nggak nih? Nah sudah Ibu buktikan tadi. Ibu punya contekan. Boleh ya. Ruas jalan desa yang sudah Ibu bangun dengan Tanto dari 2016 sampai 2023 ini 449,7 kilometer. Ini data, Ibu nggak mungkin bohong bicara seperti ini. Ini data yang real, fakta sekali. Ruas jalan lingkungan kan ada tuh jalan yang gitu ya, yang ada di kota-kota. Ibu sudah bangun 106,5 kilometer. Ibu udah kerja, cuman memang karena luas, nomor 2 se-Banten. Pertama Lebak 3.000 kilometer persegi. Kami 2.700 km persegi, ditambah ruas jalan kabupaten. Kami baru ngebangun 321,3 km jalan. Jadi jalan mantap, bagus di Pandeglang itu sudah di angka 68%. Yang 30 masih rusak, sabar. Anggaran fiskal kemarin pasca tsunami 2018, COVID 2 tahun.
Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita apabila kita terus bersama-sama membangun Pandeglang, menjaga kondusivitas daerah. Kalau aman daerahnya, bersih kampungnya, orang lain juga mau datang ke swasta, mau melirik ke Pandeglang. Bantuan-bantuan dari Pemprov Banten, pemerintah pusat juga pasti akan berduyun-duyun datang ke Pandeglang. Asal kita jaga kondusivitas daerah bersama-sama. Kalau gaduh terus, beritanya kurang baik, kan juga orang malas. Ngelirik juga nggak mau, apalagi mau membantu. Sementara ibu sedang ngajul-ngajul ke pusat. Iya, Bupati Pandeglang tukang ngajul. Minta baik ke pemerintah pusat, bodoh amat. Yang penting niatnya untuk rakyat masyarakat Pandeglang, bukan untuk kepentingan pribadi. WhatsApp, Pak Direktur, Pak Dirjen, Pak Menteri, tolong bantu kami di sektor pertanian kah, di perikanan kah, di infrastruktur jalan, apalagi Pak Basuki, Pak Menteri PU. Pasti tuh saya selalu membuat beliau pusing kan. Ibu rewel nih. Telepon, karena beliau nggak pakai WhatsApp kan. Telepon minimal ke ajudannya. Pak Menteri, tapi diangkat baiknya, dibantulah itu. Cimoyan, ya, waduknya untuk bisa mengaliri sawah dan sebagainya. Jadi ya kondisinya kita 111 km dari Jakarta kok masih susah, yaitu kok masih sulit, yaitu konektivitasnya belum ada. Coba yang lain udah punya bandara, punya kereta api, terus punya tol, sehingga orang keluar masuk bertransaksi membawa uang. Dan kita juga harus welcome, open minded kan, wawasan kita harus terbuka. Ada tamu datang harus homeah, kotanya, kampungnya harus bersih. Sehingga mereka juga mau invest di pariwisata, pasti kan yakin karena masyarakatnya juga ya sebagai tuan rumahnya membantu mengamankan. Apabila ada swasta datang, disambut oleh masyarakat yang berpikiran cerdas bahwa ini adalah pundi-pundi uang, pundi-pundi emas buat mereka. Mereka pun nyaman, para swasta investor untuk menanamkan modalnya di Pandeglang. Harapan kami ke depan seperti itu. Nah, kalau Pak Pemda, satu daerah tidak ada swasta, berkolaborasi dengan masyarakat dan Pemkab, susah berangkat untuk majunya satu daerah itu. Karena mereka yang akan membuat pabrik, membuat lapangan-lapangan pekerjaan. Dan tapi nggak kalah kayak Ibu sedang mendorong juga UMKM supaya si UMKM yang kemarin sempat jatuh sakit pada COVID itu bisa berdiri lagi, bisa bangkit lagi, dan mereka bisa membuka juga lapangan pekerjaan. Ekonomi bergerak. Selain swasta kita butuhkan. Tapi dengan sorotan yang bertubi-tubi itu kemudian yang mengejutkan, nama Irna Narulita muncul dalam bursa Pilgub. Gimana tuh? Pilgub mana ini? Ya pasti Pilgub Banten, gak tahu Pilgub yang lain juga kayak gitu. Gimana tuh Ibu menarik? Saya dengar ada beberapa, Ibu diantaranya masuk bursa Cawagup gitu ya, Cawagup Banten tuh. Ya, itu kan masih prematur banget kayak dia. Kita dinamika lah, ikuti aja bagaikan ikuti arus air. Yang penting sekarang Ibu niatkan untuk membangun Pandeglang. Kalaupun nanti ada yang melihat ke depan, pantaskah saya gitu untuk menjadi Banten 1 atau Banten 2, kita lihat nanti kan. Yang penting sekarang Ibu kerja dulu. Belum kerja, belum apa-apa, ambisi untuk ke sana, itu salah lagi kan. Sambil Ibu bekerja, kalau memang mereka melihat Ibu mampu untuk bersama-sama membangun Banten, why not begitu kan? Tapi kan Ibu tunjukkan dengan kinerja hari ini dulu. Orang mau berpikir masa depan, apa yang dilakukan hari ini? Ibu nggak mau tanpa prestasi gitu? Iya, tanpa prestasi ya katanya, wah nonsen. Katanya ntar kata Ibu, kemarin Ibu ngomong NATO. Iya. No action, talk only. Nah, Ibu mau action dulu. Sehingga orang bisa menilai, oh punya komitmen ya Irna tuh ya. Bangun dulu, selesaikan PR-PR-nya. Masalah pemilihan gubernur nanti, ya lihat dulu kerja keras, keringat saya untuk masyarakat Pandeglang ada tidak. Terus mereka bisa menilai selanjutnya, saya seperti apa ke depan ya masyarakat nanti yang menilai. Yang penting niat saya adalah ibadah, kerja, itu aja kayak Oke lah. Saya sampai tarik nafas. Terima kasih udah bisa ngobrol. Ibu terima kasih banyak udah nyempetin waktu. Yang sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Mudah-mudahan apa yang dihadapin ujungnya meraih hasil yang baik buat Pandeglang dan juga
sukses buat Ibu. Bu, terima kasih kasih. banyak. Kak Yadi juga sukses selalu. Sama-sama. Semuanya juga sehat, sukses selalu. Baiklah, itulah podcast kita bareng Bupati Pandeglang, Irna Nurlita yang viral. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.